Halo Sobat Maci, welcome back to Mata Macinta Belajar Matematika with Kak Nay. Hari ini kita mau bahas mengenai berpapasan dan menyusul. Nah, materi ini sebenarnya mudah ya, cuma karena terlalu banyak stepnya dan terlalu rumit mungkin bagi kalian, beberapa di antara kalian, maka sering banyak yang lupa. Makanya di sini kami buatkan videonya biar ketika kalian lupa kalian bisa buka lagi gitu ya. First, kita akan belajar tentang berpapasan dulu, tapi yang waktu berangkatnya sama. Jadi, berpapasan itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu yang waktu berangkatnya sama, dan yang kedua itu yang waktu berangkatnya berbeda. Kalau yang sama, itu kata kuncinya ini. Pada saat bersamaan, atau di waktu dan rute yang sama, atau mereka berangkat di jam yang sama, dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa mereka itu berangkatnya barengan. Jadi kalau si A berangkat pada pukul 7, si B berangkatnya juga pukul 7. Kalau si A berangkatnya pukul 7 tapi si B berangkatnya pukul 7 lebih 5, berarti berangkatnya berbeda dong gitu. Nah, untuk yang waktu berangkatnya sama, langkah yang pertama adalah kita cari waktu berpapasannya dulu. Caranya gimana? Caranya ini yang paling mudah ya. Untuk mencari waktu, itu kan jarak dibagi kecepatan, betul? Nah, karena ada dua orang, si A dan si B tadi, jadi kecepatannya juga ada dua. Kecepatan si A dan kecepatan si B. Ini adalah rumus untuk mencari waktu berpapasannya. Setelah itu waktunya tinggal dijumlahkan saja dengan waktu mereka berangkat. Lalu untuk mencari jarak berpapasan, misalnya mau mencari jarak berpapasan dari si A. Caranya adalah kecepatan dikali waktu. Jadi kecepatannya A dikali waktunya tadi yang sudah kita temukan di sini. Lalu jaraknya si B itu kecepatan B dikali waktu. Nah, kalau rumus aja gini kan bikin bingung ya. Iya, karena kalau matematika itu harus praktek. Nah, makanya kalau kalian udah tahu rumusnya gini, sekarang kita mau exercise, mau latihan soal biar langsung paham dan kalian akan selalu ingat. Oke? Contoh soalnya, Banu mengendarai sepeda motor dari kota P ke kota H pada pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada jalur dan waktu yang sama, nih kita ketemu kata kuncinya, yaitu pada jalur dan waktu yang sama. Edo mengendarai sepeda motor dari kota H ke kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan H adalah 250 km. Banu dan Edo berpapasan pada pukul berapa? Ilustrasinya gini ya. Misalnya ini kota P, ini kota H. Ini jalannya. Tadi berapa? 250 km. Jarak ya ini, J. Lalu ini adalah Banu, di mana kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Lalu yang berangkat dari kota H ke kota P adalah Edo. Kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Oke, ilustrasinya gini ya. Kalau kalian bingung memahami soal, lebih baik dibuat ilustrasinya. Mobilnya nggak usah yang bagus-bagus, buat gini juga nggak apa-apa nih, roda 4. Lalu yang ditanyakan adalah berpapasan pada pukul berapa, kan gitu. Rumusnya gimana sebelumnya? W sama dengan J per KA ditambah KB. Atau K1 tambah K2 gitu nggak apa-apa ya. Kalau penulisan rumusnya itu terserah kalian aja. Yang penting kalian paham maksudnya, yaitu jarak dibagi jumlah kecepatan keduanya. Banu itu 60 km per jam, Edo 40 km per jam. Di sini kadang ada juga yang rumusnya jadi KB, kecepatan Banu, dan KE, kecepatan Edo. Terus ini sama dengan 250 per ditambah 100 ya. Nah, ini berapa jam atau berapa menit? Kita coret, markicot di sini. Jadi 2,5 jam. Ya kan? 2,5 jam. Atau 2 jam lebih berapa menit? 50 menit? 5 menit? Atau berapa menit? Iya, 30 menit. Ingat setengah jam itu 30 menit ya. Pindah dulu di sini. Sama dengan lagi 02 lebih 30 atau 2 jam lebih 30 menit. Maka mereka itu akan berpapasan
2 jam lebih 30 menit setelah mereka berangkat. Kalau mereka berangkat pada pukul 7, berarti 2,5 jam setelah pukul 7 itu sama dengan, tinggal ditambah aja, 07.00 ditambah 02.30. Tambahin ini 0, ini 3, ini 9. 09 lebih 30, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, karena kita semua adalah orang-orang yang sangat rajin, yang ditanyakan hanya waktunya, tapi kita juga mau menghitung jarak saat berpapasan. Rumusnya, jarak itu kan sama dengan kecepatan dikali waktu. Ini JB ya. Jadi biasanya yang ditanyain gini, Banu sudah menempuh berapa kilometer atau Banu sudah menempuh jarak berapa kilometer ketika berpapasan. Atau mereka berdua berpapasan berapa kilometer dari kota P. Nah, kalau pertanyaannya di antara dua itu artinya kita menggunakan Banu. Gitu. Walaupun berangkatnya dari kota P. Kenapa? Karena yang berangkat dari kota P itu Banu, bukan Edo. Makanya kita gunakan kecepatannya Banu, yaitu 60 km per jam dikali. Nah, waktunya kita gunakan yang mana nih? Ini atau ini? Yang ini, 2,5 jam. Dah, sama dengan berapakah? 60 dikali 2,5 itu sama dengan 150 km. Ini jarak dari kota P ketika mereka berpapasan atau jarak yang ditempuh Banu ketika mereka berpapasan. Jadi kalau mau mencari jarak dari kota Hi ketika mereka berpapasan atau jarak yang sudah ditempuh Edo ketika kita berpapasan, ketika mereka berpapasan, berarti sama dengan JE, jarak Edo. Geser sedikit. Sama dengan kecepatan kali waktu ya, sama rumusnya. Tapi kecepatannya Edo, 40 dikali 2,5 sama dengan 100 km. Cek lagi, cek. Oke, kalau mau dicek ini ditambah ini sama dengan 250 kan, sesuai. Gini ya caranya. Ini yang paling mudah ya di antara waktu berangkatnya sama, waktu berangkat berbeda dan menyusul. Inilah yang biasanya pada bilang paling gampang. Next, kita mau ke berpapasan waktu berangkatnya berbeda. Berpapasan waktu berangkat berbeda. Kita kasih love. Oke. Kata kuncinya gini. Waktu berangkatnya berbeda. Biasanya tertulis di teks. Kalau enggak, gini. 15 menit sebelumnya atau 20 menit setelahnya atau berapa menit sebelum sesudahnya gitu. Yang menunjukkan kalau mereka berangkatnya berbeda. Atau bisa juga disebutkan si A berangkat pada pukul 7 lebih 10, lalu si B berangkat pada pukul 7 lebih 15. Gini ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Dimana kata teman-teman kalian, ini adalah paling susah. Karena rumusnya ada banyak nih stepnya, lihat ada 5. Oke, tapi kalau misalnya kalian sering latihan pasti udah bisa di luar kepala. Kita cari selisih waktunya dulu ya. Selisih waktu itu apa? Jadi gini misalnya. Si A berangkat pada pukul berapa tadi? 7 lebih 10 dan si B berangkat pada pukul 7 lebih 15. Berarti selisih waktunya berapa ini? 5 menit, sip. 5 menit ini dijadikan jam. Selisihnya 5 menit. 5 menit dijadikan jam berarti 5/60 gitu selisih waktunya. Lalu cari selisih jarak. Caranya gimana? Caranya adalah tinggal J ya, sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya siapa? Kecepatannya itu yang pertama berangkat. Bukan orang yang pertama disebut di soal, tapi orang yang pertama berangkat. Soalnya kadang trikinya di sini. Misalnya, Bel berangkat pada pukul 7 lebih 10. Kemudian, 15 menit sebelumnya, Raihan berangkat dari kota Hi ke P misalnya.
Kan ada kata-kata 15 menit sebelumnya. Artinya yang berangkat duluan adalah Raihan, bukan Bel. Walaupun Bel disebutkan di awal gitu ya. Lalu cari kurangan jaraknya. Kurangan jarak tuh gimana? Jadi jarak dikurangin selisih jaraknya tadi. Lalu cari waktu berpapasannya. Waktu berpapasan ya tinggal ini ditambah waktu orang kedua. Waktu berangkat ya. Waktu berangkat. Gitu. Lalu cari jarak ketika berpapasan. Agar lebih mudahnya langsung ke contoh latihannya aja ya. Ini kita hapus. Sebenarnya step-step seperti ini akan wasting your time kalau nggak langsung dipraktekkan. Jadi langsung saja, come on. Jarak rumah Benny dan Dani adalah 60 km. Benny berkendara dari rumahnya menuju rumah Dani pada pukul 9:10 WIB dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada pukul 9:25 WIB, Dani berkendara menuju rumah Benny dengan kecepatan 40 km per jam. Mereka melalui jalan yang sama dan lalu lintas lancar. Mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, di sini sudah ada kata kuncinya ya Sobat Maci, yaitu waktu berangkatnya berbeda. Benny berangkat pada pukul 9:10, sedangkan Dani pada pukul 9:25. Sekarang kita buat ilustrasinya dulu. Jarak rumah Benny dan Dani adalah 60 km. Benny berkendara dari rumahnya menuju rumah Dani pada pukul 9:10 WIB dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada pukul 9:25 WIB, Dani berkendara menuju rumah Benny dengan kecepatan 40 km per jam. Mereka melalui jalan yang sama dan lalu lintas lancar. Mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, di sini sudah ada kata kuncinya ya Sobat Maci, yaitu waktu berangkatnya berbeda. Benny berangkat pada pukul 9:10, sedangkan Dani pada pukul 9:25. Sekarang kita buat ilustrasinya dulu. Ini adalah Benny, ini adalah Dani. Jadi di sini dari rumah Benny, di sini dari rumah Dani. Benny itu kecepatannya adalah 60 km per jam dan berangkat pada pukul 9:10. Sedangkan Dani kecepatannya adalah 40 km per jam dan berangkat dari rumah itu pukul 9:25. Kemudian jarak antara rumah Benny dan Dani adalah 60 km. Step 1, kita cari selisih waktu. Kalau Benny berangkat pada pukul 9:10, sedangkan Dani berangkat pada pukul 9:25, maka selisih waktu mereka itu berapa menit? Caranya adalah dikurangi. 9:25 dikurangi 9:10. Hasilnya adalah 15 menit. Betul. Tapi ingat, ini kita harus ubah dalam bentuk jam ya. 15 menit ini kita ubah dalam bentuk jam, maka kalau 1 jam itu 60 menit, berarti kalau 1 menit itu 1/60 jam. Artinya menit ke jam itu tinggal kita berikan per 60. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 15 ya. 15 dibagi 15 sama dengan 1. 60 dibagi 15 adalah 4. Jadi 1/4 jam. Ini adalah selisih waktunya. Sekarang kita cari selisih jarak atau step 2. Rumus untuk mencari selisih jarak adalah kecepatan dikali waktu. Tapi kalian harus ingat ya Sobat Maci, kecepatannya itu adalah kecepatan orang yang pertama berangkat. Bukan orang yang pertama disebut di soal. Nah, kebetulan banget nih di soal ini, Benny itu yang pertama disebut di soal dan dia juga yang pertama berangkat nih. Duluan Benny kan daripada Dani. Makanya kecepatannya kita menggunakan kecepatannya Benny, yaitu 60 dikali waktunya 1/4 ya, bukan yang 15 menit. Oke, sekarang markicot, mari kita coret. 1 ini 15. Berarti 15 kilometer. Nah, 15 kilometer itu apa sih Kak Nay? Apanya sih ini? Nah, gini ya penjelasannya. Jadi,
yang ini tadi, Dani kan berangkat pukul 9 lebih 25 menit. Sedangkan Benny udah duluan nih pukul 9 lebih 10. Berarti ketika Dani mulai berangkat gini, itu Benny sudah nyicil berapa kilometer. Nah, itulah yang disebut dengan selisih jarak. Atau ilustrasinya seperti ini. Pukul 9 lebih 10 tank, Benny berangkat. Sampai waktunya menunjukkan pukul 9.25 menit di mana Dani ini mulai berangkat. Jadi dari mulai Benny ngegas, maksudnya Dani, dari mulai Dani ngegas reng ini, Benny itu sudah nyicil berapa kilometer. Jadi yang abu-abu ini pura-puranya adalah posisi awalnya Benny ya. Kemudian yang berwarna itu adalah posisinya sekarang setelah Dani juga berangkat. Maka di sini bisa kita tulis 15 km dari sini ya. Tuh. Jadi ketika Dani mulai berangkat, Benny itu sudah OTW 15 km. Step 3. Kita cari kurangan jaraknya. Jarak dari rumah Benny ke rumah Dani itu kan 60 km. Nah, si Benny ini sudah nyicil 15 km. Berarti ketika Dani juga mulai berangkat, Benny ini kurang berapa sih? Nah, gitu ya. Maksudnya adalah kurang dalam hal jaraknya. Ketika Dani berangkat, Benny itu tinggal menempuh berapa kilometer. Jadi, diapain? Betul sekali dikurang ya, 60 km dikurangin 15 sama dengan 45 km. Ini kurangan jaraknya. Nah ini Kak Nay kecilin dulu biar 5 step bisa masuk dalam satu frame. Cari waktu berpapasan, sama seperti ketika kita mencari waktu berpapasan untuk berangkatnya yang waktu sama. Itu kan W sama dengan jarak per kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Nah sekarang J-nya ini kita ganti dengan kurangan jaraknya. Jadi bisa kita tulis 45 km per jumlah kecepatannya. 60 ditambah 40 sama dengan 100 ya. Jadi 45 per 100 jam. Atau mau disederhanakan juga boleh nih. Sama-sama dibagi 5 ya. 45 dibagi 5 itu 9, ini 20. Satuannya jam. Jadi 9 per 20 jam. Atau ini kita jadikan ke menit. Dikali 60 ya, karena 1 jam ada 60 menit. Markicot, ini 1, ini 3, sama-sama dibagi 20. Jawabannya adalah 27 menit. Jadi mereka berdua, Benny dan Dani ini akan berpapasan 27 menit setelah orang terakhir berangkat. Maksudnya orang yang terakhir berangkat. Jadi 27 menit setelah orang terakhir berangkat. Nah yang terakhir berangkat itu adalah Dani. Dia berangkat pada pukul 9 lebih 25 menit. Jadi tinggal 0925 ditambah 27 menit. 27-nya letakkan di sini, kita jumlahkan 2, ini masih 1, 5, 09. Jadi mereka berpapasan pukul 9 lebih 52 menit. Cek yuk opsinya yang mana? Opsinya adalah yang C. Di soal sebelumnya, berpapasan waktu berangkat sama, kita tidak diminta mencari jarak ketika berpapasan, tapi kita tetap cari kan, karena kita kan anak rajin. Nah, sekarang kita juga mau cari. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Pada jarak berapa kilometer Benny berpapasan dengan Dani, atau mereka berdua berpapasan pada jarak berapa kilometer dari rumah Benny? Karena yang ditanyakan dari Benny, maka kecepatannya kita gunakan kecepatannya Benny. Atau kita tulis JB, jarak dari Benny. Caranya kecepatan Benny dikali waktu.
60 dikali waktunya bukan yang 27 ya, bukan 27 menit, tapi kita gunakan ini 9/20 jam. Bentuknya yang jam ya. Ini juga tadi 1/4 jam, kita pindah ke sini. 1 maksudnya 9/20. Lalu kita coret, marki cot di sini 1, di sini 3. 3 dikali 9 sama dengan 27 km. Jadi apakah Benny itu sudah menempuh jarak 27 km ketika mereka berpapasan? Teret, 27 km itu dari sini sayang. Dari sini sampai di sini. Sedangkan kalau dari rumahnya Benny itu masih harus ditambah 15 km. Ingat, jawaban yang ini itu baru sini sampai sini kira-kira ya. Ketika yang ditanyakan adalah pada jarak berapa dari rumah Benny atau Benny sudah menempuh berapa kilometer, harus ditambah dengan ini. 15 km atau selisih jaraknya ditambah 15 km sama dengan ini 2, ini 4. 42 km. Ini kalau yang ditanyakan dari Benny. Sekarang kalau yang ditanyakan dari Dani. Soalnya nanti gini, Dani sudah menempuh jarak berapa kilometer ketika berpapasan dengan Benny. Atau mereka berdua berpapasan berapa kilometer dari rumah Dani. Maka kita gunakan kecepatannya Dani. 40 dikali 9/20. Coret, coret. 1 ini 2. Jadi 18 kilometer. Yang ini tidak perlu ditambah ya, karena kan dia tidak nyicil. Dani kan berangkat terakhir, jadi tidak perlu ditambah 15. Kita cek yuk, 42 ditambah 18 sama dengan 60 km. Tuh kan cocok ya, udah pas. Ini dia cara untuk mencari waktu berpapasan dan jarak ketika berpapasan untuk soal dengan waktu berangkat berbeda. Semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya kita akan ke menyusul. Tenang aja, cara untuk mencari waktu menyusul itu lebih mudah daripada yang ini. Survei membuktikan. Jeng jeng jeng, menyusul. Kata kuncinya adalah tentu saja menyusul. Lalu waktu berangkatnya berbeda ya. Kalau waktu berangkatnya sama namanya bukan menyusul, tapi berangkat bareng, oke? Lalu tidak harus ada jarak dari tempat berangkat dan tujuan. Jadi sering banget nih Kak Nay ketemu sama siswa yang tanya gini, "Kak, kok ini nggak ada itunya, jaraknya sih, emang bisa dihitung?" Bisa banget dong. Kalau soal yang menyusul, sekali lagi tidak perlu kita ketahui jaraknya kedua kota atau kedua tempat itu berapa. Tidak perlu, oke? Step 1 itu kita cari selisih waktunya dulu. Untuk berpapasan dengan waktu berbeda dan untuk menyusul ini kita cari dulu selisih waktu karena mereka startnya waktunya berbeda. Lalu yang kedua cari selisih jarak. Dan nanti kita cari waktu berpapasannya. Nah, daripada kalian bingung mikir rumus, mending kita langsung action, kerjakan contoh soal. Iqbal berangkat dari rumah ke sekolah pada pukul 6:32 dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Ternyata tas Iqbal itu tertinggal di rumah. Adik Iqbal, Vano, bermaksud menyusulkan tas Iqbal. Vano berangkat 10 menit setelah Iqbal berangkat dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Iqbal dan Vano melalui jalan yang sama. Vano dapat menyusul Iqbal pada pukul berapa? Ini waktu berangkatnya. Kemudian 10 menit setelah Iqbal berangkat itu Vano berangkat untuk menyusulkan tasnya. Ilustrasinya seperti ini. Yang pakai sepeda ini adalah Iqbal dan yang menggunakan motor merah ini adalah Vano. Gini ya. Nah, ini Iqbal berangkat duluan. Gini, ngeng. Belum sampai ya. Mungkin sampai sini aja. Nah, terus Vano itu kan nyusul. Akhirnya ketemu, ngasih tas deh. Pertanyaannya pada pukul berapa Vano bisa menyusul Iqbal? Kita kasih keterangannya dulu ya. Ini Vano.
Kecepatannya 45 km per jam. Dan dia berangkat 10 menit setelah Iqbal berangkat. Berarti kalau Iqbal berangkat pada pukul 6.32, maka Vano berangkat pada pukul 6.42 gitu ya. Lalu Iqbal 15 km per jam dengan kecepatan, waktu maksudnya 6.32. First kita cari selisih waktunya dulu. Selisih waktunya udah tertera di situ ya, 10 menit. 10 menit itu kita jadikan jam. Jadilah 10 per 60 jam atau 1 per 6 jam. Karena dicoret nolnya. Gitu. Lalu sekarang kita cari selisih jaraknya. Ingat, selisih jarak itu dicari menggunakan kecepatan orang yang pertama berangkat. Yang pertama berangkat adalah Iqbal. Jadi ini SJ atau selisih jaraknya sama dengan kecepatan dikali selisih waktu. Kecepatannya 15 km dikali waktunya adalah 1 per 6. Nah, 15 dibagi 6 itu 2,5 km. Sekarang kita cari waktu berpapasannya. Untuk mencari waktu berpapasan, kita sudah tahu selisih jaraknya. Caranya adalah selisih jarak itu. Jadi kita cuma perlu selisih jaraknya ya, nggak usah tahu jarak dari rumah sampai sekolah gitu, nggak apa-apa. Per selisih kecepatan. Selisih jaraknya adalah 2,5. Kemudian selisih kecepatannya 45 dikurangin 15 sama dengan 30 km ya. Ini kan jam. Kita jadikan menit. Kalau jadikan menit dikali 60. Coret lagi. Ini 1, ini 2. 2,5 dikali 2 sama dengan 5 menit. Oke, jadi mereka berpapasan itu 5 menit setelah Vano berangkat. Kenapa setelah Vano berangkat? Karena kalau mau mencari waktunya itu harus setelah orang yang terakhir berangkat. Oke, yang terakhir berangkat itu Vano, jadi ini ditambah 5 menit. Maka Vano bisa menyusul Iqbal itu pukul 6.47. Selesai. Ini jawabannya. Kalau soal yang menyusul itu jarang sekali ditanyakan pada kilometer berapa mereka akan ketemu. Atau Vano berhasil menyusul Iqbal itu pada kilometer keberapa. Kalaupun ada soal seperti itu, tentu saja kalian tahu kan caranya? Misalnya jarak antara rumah dan sekolah adalah 10 km. 10 km. Lalu mereka akan ketemu itu pada jarak keberapa atau pada kilometer keberapa. Untuk mencari jaraknya, rumusnya adalah kecepatan dikalikan waktu. Karena kita mau cari pada kilometer keberapa mereka ketemu atau Vano berhasil menyusul Iqbal, maka kecepatannya kita gunakan Vano ya. 45 dikali waktunya adalah yang jam, jadi 2,5 per 30. Kita coret aja ini sama-sama bagi 5, di sini 9, di sini 6. Coret lagi, langsung 15 bisa ini. Bagi 15 kan ini 3, ini 2 gitu. Lalu 3 dikali 1,25 sama dengan 3,75 km. Jadi Vano berhasil menyusul Iqbal itu setelah menempuh jarak 3,75 km. Terus kalau mau menghitung dari Iqbalnya, kan kalau misalnya Vano berhasil menyusul Iqbal kan keduanya berada di lokasi yang sama. Jadi kalau udah dapat berapa ini ya sama aja. Jaraknya adalah 3,75. Kak, kalau misalnya mau pakai kecepatannya Iqbal apakah bisa? Bisa, caranya sama. Jadi jarak sama dengan 15 dikali 2,5 per 30. Sama dengan hasilnya 1,25
25. Nah, ini tapi dari sini, dari ketika Vano mulai berangkat sampai ke lokasi Iqbal saat ini ya. Sedangkan Iqbal sudah nyicil sejauh 2,5 km. Jadi ditambah 2,5 sama dengan ketemunya sama 3,75 km. Ini terserah kalian ya, up to you mau pakai yang ini apa yang ini. Kalau lebih mudah yang ini ya pakai yang ini. Kalau kalian lebih suka yang seperti ini silahkan pakai yang seperti ini. Selesai sudah pembahasan mengenai berpapasan dengan waktu berangkat yang sama dan berbeda juga menyusul. Nah, menurut kalian gimana nih? Manakah yang paling gampang dan manakah yang paling membuat kalian mengsedih gitu ya? Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Jangan lupa untuk subscribe, apalagi like, komen, dan hidupkan loncengnya. Oke, bye. See you in the next video. Love ya all.